Oke, selamat datang di Anyus Channel. Di video kali ini kami akan membahas manga Black Clover chapter 329. Kemenangan mutlak, itulah kata terakhir yang dijadikan sebagai penutup cerita pada halaman terakhir. Bersamaan dengan diperlihatkannya iblis lantai kedua yang terlihat bertepuk tangan dan tersenyum sambil mengatakan kalau Asta dan yang lain sudah memenangkan pertarungan melawan Lucifero. Nah, selanjutnya sebelum masuk ke dalam pembahasan, perlu teman-teman ketahui bahwa kami sendiri belum bisa memastikan kebenaran dari informasi yang akan kami berikan ini. Karena informasi ini hanya bersumber dari bocoran gambar yang sudah beredar serta terjemahan kasar. Dan bagi yang ingin mendukung channel ini, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta tekan tanda loncengnya juga ya. Terima kasih. Kemudian langsung saja, berikut ini adalah pembahasan manga Black Clover chapter 329 yang sudah kami rangkum ke dalam beberapa bagian. Bagian pertama, cerita dibuka dengan adegan yang sama persis dengan adegan penutup di chapter 328. Dan bedanya hanyalah sudut pandang cerita, di mana pada chapter 329 cerita dibawakan dengan sudut pandang Lucifero. Dan lewat inner monolog yang ada pada halaman pertama, Lucifero menjelaskan bahwa dia benar-benar tidak percaya kalau seorang Raja Iblis yang memiliki kekuatan fisik dan kekuatan sihir terbesar hingga tidak ada iblis yang berani melukainya bisa dikalahkan oleh makhluk yang tidak memiliki sihir sama sekali. Sedikit tambahan, perlu diketahui bahwa kekuatan Lucifero saat ini masih jauh dari kata sempurna. Bahkan menurut kami, kekuatan Lucifero saat ini hanyalah separuh dari kekuatan dasar yang dia miliki. Mengapa bisa demikian? Ya, tentu saja karena manifestasinya belum sempurna. Terlebih lagi, Lucifero juga belum mendapatkan akses pada Grimoire. Padahal, menurut penjelasan yang diberikan pada Arts Reinkarnasi Elf, kekuatan penuh seorang penyihir baru akan muncul ketika penyihir tersebut memiliki Grimoire. Dimana karena alasan inilah, Patri lebih memilih untuk menghindari pertarungan karena dia sudah tidak memiliki Grimoire dan tidak ingin menjadi beban dalam pertarungan. Bagian kedua, walaupun tubuhnya sudah terpotong-potong, Lucifero tetap menolak untuk kalah. Dan di sini dia kemudian mengaktifkan sihir gravitasi yang berhasil membuat Libe dan Asta terjatuh ke tanah, sekaligus mengangkat bongkahan tanah yang menjadi pijakan Asta dan Libe. Lalu di saat potongan tubuh Lucifero digambarkan melayang di depan Asta dan Libe, Babang Yuki sempat menjelaskan bahwa Libe sudah tidak bisa membantu Asta dengan kekuatan miliknya untuk melepaskan mereka berdua dari pengaruh sihir gravitasi Lucifero. Kemudian perlu diketahui bahwa pada halaman ini, Lucifero digambarkan sudah mulai meregenerasi bagian tubuh yang terpotong. Ya, walaupun proses regenerasi Lucifero terlihat cukup lambat, tapi setidaknya dengan fakta ini, bisa kita katakan bahwa Lucifero adalah satu-satunya karakter yang dapat meregenerasi bagian tubuh yang terpotong oleh tebasan anti sihir. Padahal anti sihir sendiri dapat mengganggu kemampuan regenerasi. Bahkan Dante yang merupakan pengguna sihir daging atau tubuh saja memerlukan bantuan dari Morris untuk menyembuhkan luka akibat tebasan anti sihir. Bagian ketiga, sihir Black Moon milik Yami tiba-tiba muncul di atas Asta yang terkapar, dan dilanjutkan dengan sihir bayangan Nahato yang memperkuat sihir Black Moon, bersamaan dengan munculnya sihir bayangan yang membuat Yami dan Nahato berpindah tempat, tepat di depan Lucifero. Dan kemunculan Yami dan Nahato ini ternyata cukup mengejutkan Lucifero hingga membuatnya sempat terdiam dan bertanya-tanya, mengapa orang sekarat seperti mereka berdua masih bisa bergerak? Sedikit tambahan, waktu yang terlewat sejak Yami dan Nahato tertusuk oleh tangan Lucifero hanya sekitar 5-10 detik. Jadi tidak menutup kemungkinan kalau Yami dan Nahato sudah menahan luka di tubuhnya dengan sihir yang mereka miliki. Dan sepertinya konsepnya hampir sama seperti apa yang pernah dilakukan oleh Nozel saat terluka karena serangan dari Letoil Elf. Bagian keempat,
dengan jargon andalan Yami, serangan pada Lucifero kembali dimulai. Lalu Lucifero pun berkomentar bahwa Yami dan Nahato seharusnya sudah tidak dapat melepaskan serangan sihir yang mampu melukainya. Dan kondisi Asta saat ini sudah hampir tidak dapat berdiri. Tapi tanpa Lucifero duga, pada panel selanjutnya Asta malah diperlihatkan berusaha untuk berdiri. Dan di saat Asta terlihat berhasil berdiri, Lucifero digambarkan sangat terkejut dan bertanya-tanya mengapa Asta masih bisa berdiri. Kemudian pada halaman selanjutnya, dengan tatapan yang tajam, Asta diperlihatkan mulai mengangkat pedang besar miliknya. Dan Lucifero langsung terlihat sangat ketakutan. Nah, menyadari ekspresi ketakutan Lucifero ini, Yami pun kemudian tertawa kecil dan dilanjutkan dengan tersenyum sambil meledek Lucifero dengan berkata, "Oh, Raja Iblis yang Agung, apakah kau ketakutan dengan bocah kami?" Lucifero pun hanya terdiam sambil menahan amarah yang dia miliki. Lalu di panel selanjutnya, Lucifero digambarkan berusaha untuk melarikan diri dengan cara terbang menjauh. Dan di sini dia sempat berkata, "Lain kali saat kita bertemu kembali, aku pasti akan membunuhmu dengan kekuatan penuhku." Sedikit tambahan lewat gambaran yang diberikan, Nahato ternyata ikut membantu menopang tubuh Asta dengan sihir bayangan yang dia miliki. Bagian kelima, di saat Asta berhasil mengangkat pedangnya ke atas untuk melepaskan sebuah tebasan, Lucifero digambarkan sudah berhasil menjauh hingga keluar dari jangkauan sihir Black Moon dan keluar dari jangkauan tebasan Asta. Tapi tanpa diduga, tiba-tiba muncul sihir bintang di atas Lucifero dan di depan Asta. Lalu pada panel selanjutnya, Yuno pun langsung mengaktifkan sihir bintang tersebut untuk memindahkan tubuh Lucifero hingga membuat Lucifero menjadi berada tepat di depan Asta sesaat sebelum Asta melepaskan sebuah tebasan. Dan di saat mengaktifkan sihir bintang miliknya, Yuno sempat berkata, "Tidak ada yang namanya lain kali untuknya kan, Asta?" Perlu diketahui bahwa perkataan Yuno ini merupakan sebuah tanggapan terhadap apa yang dikatakan oleh Lucifero saat berusaha melarikan diri. Bagian keenam, setelah Yuno memindahkan tubuh Lucifero, Asta pun langsung melepaskan tebasan kepada Lucifero. Sebuah tebasan yang mendarat di pundak kanan Lucifero sekaligus memotong salah satu tanduk Lucifero, hingga membuatnya berteriak kesakitan dengan sangat keras. Kemudian pada panel selanjutnya, Bawang Yuki hanya memperlihatkan kondisi di area sekitar Asta, Nahato, dan juga Yami, di mana pada panel ini terlihat dengan jelas bahwa bongkahan tanah yang menjadi pijakan mereka masih terlihat melayang. Dua panel selanjutnya hanya memperlihatkan Yuno, Nahato, dan Yami yang tersenyum setelah keberhasilan Asta. Lalu Patri, William, Vanessa, dan juga Grey diperlihatkan pada dua panel selanjutnya. Nah, karena Grey sudah diperlihatkan di sini, maka menurut kami sebentar lagi dia akan kembali beraksi. Kemudian bagian terakhir, iblis lantai kedua terlihat bertepuk tangan sambil memuji dan mengucapkan kata selamat kepada Asta setelah Asta mendaratkan serangan terakhir di chapter ini. Dan uniknya, iblis lantai kedua terlihat sangat bahagia saat mengucapkan kata selamat kepada Asta atas kemenangan melawan Lucifero. Lalu yang jadi pertanyaan sekarang, sebenarnya di pihak manakah iblis lantai kedua? Jika dia memihak kepada Lucifero, mengapa dia menolak perintah dari Lucifero? Lalu jika dia memihak kepada manusia, mengapa dia sama sekali tidak memberikan bantuan kepada Asta dan yang lain saat bertarung melawan Lucifero? Nah, karena minimnya informasi dan hanya ada satu petunjuk yang sudah diberikan, jadi untuk saat ini kami hanya bisa memberikan satu opini yang sebenarnya masih bisa berubah seiring bertambahnya petunjuk dari Babang Yuki, di mana menurut kami iblis lantai kedua merupakan tipe iblis yang tidak memihak kepada siapapun, atau dengan kata lain bisa memihak kepada siapapun yang dia anggap menarik, menguntungkan, atau bahkan akan memihak kepada siapapun yang bisa membiarkannya bermalas-malasan. Mengapa bisa demikian?
Ya, tentu saja karena kesan yang bisa kita dapatkan dari sikap dan desain iblis lantai kedua adalah sikap malas. Dan jika opini atau pendapat ini memang benar, maka bisa kita katakan bahwa apa yang dilakukan oleh iblis lantai kedua di bagian akhir chapter ini merupakan salah satu bagian dari rencana yang dia miliki. Ya, walaupun sepertinya rencana tersebut hanyalah rencana dadakan. Karena di awal pertarungan Lucifero, iblis lantai kedua mengatakan kalau manusia tidak memiliki kesempatan untuk mengalahkan Lucifero. Lalu, akankah iblis lantai kedua berteman dengan Asta dan yang lain? Atau dia akan mengambil jalan yang berbeda dari Asta dan yang lain? Menarik untuk kita nantikan. Sekian dari kami and see ya.